Kutipan Sejarah Jati. Perjalanan Ki Supo dalam mencari keris Kiai Sangkelat. Dalam upaya mencari keris Kiai Sangkelat, Ki Supo terus berjalan sampai kota Surabaya. Ki Supo mencari-cari berita keberadaan Kiai Sangkelat. Sambil menunggu kabar, Ki Supo membuat keris hingga sejumlah 17 bilah yang berdapur Parung dan 9 bilah berdapur Pandowo. Setelah lama tak mendapat kabar, Ki Supo berpindah tempat. Ki Supo berganti nama Ki Koso dan pergi ke Madura. Di Madura, Ki Koso sempat membuat keris sejumlah 20 bilah dan tombak 33 bilah. Setelah dari Madura, Ki Koso berlayar ke selatan menuju tempat bernama Basuki. Di situ Ki Koso berganti nama menjadi Ki Tapan. Di Besuki, Ki Tapan sempat membuat 17 bilah keris dan 33 bilah tombak. Ki Tapan tekun beribadah mencari petunjuk. Lalu datang petunjuk dari alam gaib yang menyuruhnya pergi ke Belambangan. Sesampai di tanah Belambangan, Ki Tapan berganti nama Ki Pitrang. Tujuannya hendak mengabdi kepada Ki Adipati Siung Laut. Ki Pitrang lalu mencari cara agar bisa mengabdi. Pertama, dia berguru kepada empu setempat, Lurah Pandai Besi Kadipaten yang bernama Empu Sarap. Ki Empu Sarap sudah masyhur sebagai pembuat senjata di Kadipaten Belambangan. Seringkali Ki Empu Sarap dipanggil Sang Adipati dan Ki Patih. Kedatangan Ki Pitrang diterima dengan ramah oleh Empu Sarap. Empu Sarap bertanya, "Wahai Dinda, dari mana asal dan siapa namamu?" Yang ditanya menjawab, "Saya asal Gresik, nama saya Pitrang. Saya keturunan Pandai Besi, tapi pekerjaan saya masih mengecewakan. Hanya bisa membuat alat dari besi. Ketika di rumah dulu saya hanya membuat cangkul, sabit, pisau, dan golok. Seringkali saya diledek karena tak mampu membuat keris dan tombak. Maka saya berkelana mencari pengalaman agar mampu membuat senjata. Di sini saya mendengar nama Paduka yang sudah masyhur sebagai empu pembuat keris. Maka saya ingin mengabdi, walau hanya sebagai panjak atau pembantu, tidaklah mengapa. Bila nanti tak mampu, tidak mengapa asal bertambah kepintaran saya, agar saya dapat mencari nafkah dengan kepandaian pandai besi." Ki Sarap berkata, "Wahai Dinda, jika engkau sangat ingin membuat keris dan tombak, asalkan bersungguh-sungguh, tidak lama engkau pasti mampu. Aku terima pengabdianmu." Ki Pitrang diterima bekerja di pesalen Empu Sarap. Ki Empu sangat mengasihinya karena Pitrang tak menyanggah segala perintah. Apa yang diperintahkan Empu Sarap dikerjakan dengan senang hati. Ki Pitrang segera mahir memainkan palu dan gerinda. Beberapa waktu kemudian, Ki Patih Celuring bermaksud membuat pisau untuk memotong kuku. Hanya berupa pisau biasa, tetapi tipis dan tajam. Pada waktu hari pisauanan, Ki Patih mampir ke pesalen Empu Sarap untuk memesan pisau yang dimaksud. "Paman Empu, buatkan aku pisau tipis untuk memotong kuku," kata Ki Patih. Ki Empu menyatakan sanggup. Ki Patih lalu pergi ke Kadipaten. Ki Empu Sarap lalu menyuruh Ki Pitrang untuk membuat pisau pesanan Ki Patih. Segera pisau pesanan Ki Patih telah jadi, sudah diasah halus dan siap dipakai. Ketika pulang dari Kadipaten, Ki Patih mampir ke pesalen untuk mengambil pisau pesanan tersebut. Pisau pemotong kuku telah diserahkan. Ki Patih merasa sangat terkesan. Pisau itu sangat cocok dengan keinginan Ki Patih. Pisau pun dibawa pulang. Sesampai di rumah, putri Ki Patih yang berusia 3 tahun berlari menyambut kedatangan sang ayah. Sang putri memeluk hingga tanpa sengaja jarinya tergores pisau pemotong kuku itu. Seketika putri Ki Patih tewas. Jenazah sang putri lalu dimandikan, tetapi jenazahnya hancur. Ki Patih tertegun tanpa bisa bicara. Ki Patih berpikir, pasti pisau ini sangat ampuh. Ki Patih lalu mencoba ke pohon jeruk. Seketika pohon jeruk yang disayat mati, daun-daunnya berguguran. Ki Patih lalu memanggil pesakitan yang akan dihukum mati.
Dengan pisau itu Ki Patih menggores kaki kirinya. Seketika si pesakitan tewas. Mayatnya lalu hancur sehingga tak dapat dirawat. Akhirnya dibuang ke laut. Ki Patih Celuring yakin pisau ini pasti sangat ampuh. Siapa yang membuat pisau ini? Bila dia kusuruh membuat keris atau tombak, pasti menjadi keris yang ampuh juga. Pada hari pisauanan berikutnya, Ki Patih kembali mampir ke pesantren Empu Sarap. Ki Patih berkata, "Hei Sarap, aku ingin tahu siapa yang membuat pisau kemarin itu." Empu Sarap berkata, "Yang membuat pembantu saya yang baru, namanya si Pitrang. Dia asal Gresik, kesini hendak magang kepada sang Raja Siung Laut. Pekerjaan yang dilamarnya adalah pandai besi. Kemampuannya membuat pisau, cangkul, dan golok." Ki Patih lalu memerintahkan kepada Ki Pitrang untuk membuat keris. "Hei Pitrang, buatkan aku sebuah keris atau tombak, satu bilah saja yang bagus." Ki Pitrang takut karena tak bisa, lalu berkata, "Tuan, Paduka sungguh keliru, saya hanya bisa membuat pisau." Ki Patih terus memaksa, "Sudahlah, buatkan saja, seujud-ujudnya tak apa, asal buatan tanganmu. Bila engkau tak mengerti, tanyalah kepada Empu Sarap bagaimana caranya. Namun engkau tetap harus melakukannya sendiri, yang memukul besinya dan menggosok bahan-bahannya. Jangan diselingi orang lain sejak awal sampai akhir." Ki Pitrang karena terus didesak akhirnya menyatakan sanggup. Segera besi dan bahan pamor diambil. Dari 4 batang pamor, Ki Pitrang mengambil 2 saja, yang dari Prambanan dan Bugis. Selama pengerjaan keris sebentar-bentar, Ki Pitrang selalu bertanya kepada Empu Sarap. Setelah bersusah payah, akhirnya Pitrang berhasil menyelesaikan sebilah keris dan sebilah tombak. Kerisnya berdapur jalak tilam sari. Tombaknya berdapur piring lanang. Keris sudah dicelup warangan dan siap diaturkan kepada Ki Patih. Pada suatu hari Ki Patih kembali mampir untuk menanyakan keris buatan si Pitrang. "Apakah keris pesananku sudah jadi, wahai Pitrang?" tanya Ki Patih. Keris dan tombak segera diaturkan. Ki Patih meneliti bilah keris dan tombak itu dengan seksama. Postur dan ukiran keris sangat indah, membuat Ki Patih takjub. Ki Patih bertanya, "Pitrang, engkau ini sebenarnya siapa? Di Gresik pekerjaanmu apa? Mengapa selama engkau tinggal di Majapahit kemampuanmu tidak diketahui oleh rajamu? Dan mengapa engkau sampai ke sini? Engkau ini seorang empu yang mumpuni sebenarnya." Ki Pitrang menjawab, "Sungguh hamba hanya keturunan orang biasa. Pekerjaan hamba pandai besi, membuat pisau. Selama hidup belum pernah membuat keris, baru kali ini atas perintah Paduka. Hamba bisa karena mendapat pengarahan langsung dari Ki Lurah Empu Sarap. Hamba sendiri juga heran. Ini semua pertanda berkah Paduka dan berkah Raja di sini, juga tuah dari Ki Lurah Empu." Semakin heran Ki Patih. Ki Patih berpikir, "Aku ini patih yang melayani seorang raja. Wajib bagiku memberitahu bila ada manusia pilihan yang mumpuni dalam hal mengolah besi." Ki Patih segera menghadap sang Raja Siung Laut untuk melaporkan keberadaan si Pitrang. Terus ikuti kelanjutan kisahnya di BK Almari Channel.